Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Wan Ngetrik. Ya, jadi, saat ini kita akan membahas syarat pendaftaran SPMB Jatim 2026. Namun sebelum itu, kita lakukan disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi, video ini saya buat atas nama pribadi dan tidak mewakili instansi manapun. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang pertama, ada banyak persyaratan di sini, ada poin A sampai, poin ke berapa gitu ya. Yang pertama calon murid baru, eee, kita langsung saja kita lihat satu persatu persyaratan apa saja yang bisa digunakan untuk pendaftaran SPMB Jawa Timur baik jenjang SMA, SMK, atau PKPLK negeri di Jawa Timur tahun 2026. Yang pertama yang pertama calon murid baru di satuan pendidikan itu berusia paling tinggi 21 tahun. Jadi, sudah jelas ya di sini 21 tahun, terhitung pada tanggal 1 Juli 2026. Sehingga, ketika usianya di atas itu, maka, tidak, sesuai dengan persyaratan yang ini ya. Yang kedua, calon murid baru satuan pendidikan SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9. Jadi di sini sudah jelas artinya yang bisa daftar adalah yang sudah lulus SMP atau MTS sederajat. Berikutnya, calon murid baru satuan pendidikan SMA merupakan lulusan tahun pendidikan SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Ya, jadi ini sudah sangat jelas ya. Jadi langsung saya lanjutkan, next. Berikutnya di poin D, dalam hal calon murid baru, lulusan tahun 2026 belum menerima ijazah atau SKL, maka dapat menggunakan surat keterangan kelas 9 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah di masing-masing lembaga. Jadi, seperti biasanya ketika ijazah belum ada maka bisa menggunakan SKL. Poin E, calon murid baru satuan pendidikan yang telah lulus dari SMP atau MTS, sebelum tahun 2026 saat melakukan pengambilan PIN pada SPMB tahun ajaran ini tidak sedang sekolah di satuan pendidikan lain atau, di jenjang SMA ataupun SMK atau bentuk lain yang sederajat. Artinya tidak tercatat sebagai murid aktif di Dapodik atau EMIS. Jadi, masing-masing lembaga itu untuk di sekolah, negeri di bawah Kemendikbud itu ada namanya data pokok pendidikan atau Dapodik, kemudian di jenjang Kemenak itu ada namanya data EMIS. Yang harus dibuktikan adalah yang harus disertakan surat pengunduran diri dari satuan pendidikan SMA atau SMK lama dan surat pernyataan orang tua dari calon wali murid. Formatnya sudah ada terlampir. Artinya, jika untuk adik-adik lulusan tahun sebelum 2026, maka pastikan yang pertama, eee, sudah mendapatkan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri ini bukan hanya, surat yang dibuat secara manual, di masing-masing lembaga, namun pastikan bahwa, adik-adik sudah dikeluarkan dari Dapodik atau EMIS, sekolah sebelumnya di jenjang, SMK, SMA, SMK sederajat. Sehingga nanti pada saat mau penarikan data, itu sudah tidak terkendala lagi bahwa datanya masih terdaftar sebagai siswa di SMK mana, misal seperti itu. Sehingga nanti datanya tidak bisa, eee, diproses secara umum di satuan pendidikan yang baru ketika diterima. Kemudian pastikan juga surat, pernyataan orang tua formatnya sudah ada di
web, di laman, nanti bisa di-download. Mungkin di, ini ya, di event lain nanti akan saya tunjukkan, di mana posisi ini apa, form-form yang harus dicetak itu. Baik, saya lanjutkan. Di poin F, calon murid baru satuan pendidikan SMA atau SMK wajib terdaftar dalam kartu keluarga. Ingat ya, di sini wajib terdaftar di kartu keluarga, baik pada wilayah dalam rayon, luar rayon, atau wilayah luar rayon yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi, di sini wajib artinya bahwa, adik-adik, calon siswa itu namanya terdaftar dalam KK yang akan digunakan sebagai daftar. Baik, posisi KK-nya itu di dalam rayon ataupun di luar rayon, atau bahkan mungkin luar rayon yang berbatasan dengan daerah yang akan digunakan daftar di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ya, cukup jelas yang di sini. Kemudian poin Q, wilayah luar rayon yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf F adalah wilayah luar rayon yang berbatasan langsung dengan wilayah rayon lain dalam satu, kabupaten atau kota, atau luar kabupaten kota, atau dan atau luar Provinsi Jawa Timur. Jadi, misal, di Tuban contohnya itu ada berbatasan dengan Lamongan, dengan Bojonegoro gitu. Nanti, di sana ada, ini ya, artinya wilayah-wilayah, yang berbatasan secara langsung itu memungkinkan untuk bisa, daftar di jalur-jalur tertentu, seperti itu. Kemudian di poin H, kartu keluarga atau KK sebagaimana dimaksud pada huruf F diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1 tahun 2026, yaitu tanggal 11 Juni 2026. Artinya di sini bahwa Kakak, adik-adik sekalian itu paling singkat diterbitkan sebelum tanggal 11 Juni 2025, atau, setidak-tidaknya berarti tanggal, 10 Juni 2025, seperti itu ya. Jadi, Kakaknya sudah berusia dalam tanda kutip minimal 1 tahun. Dalam hal memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Maksudnya, yang, datanya itu sesuai dengan data Dukcapil. Oke, persyaratan berikutnya di poin I. Nama orang tua atau wali calon murid baru baik sebagai kepala dan atau anggota keluarga yang tercantum pada KK, sebagaimana dimaksud pada huruf F, harus sama dengan nama orang tua atau wali calon murid baru yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, atau, akta kelahiran dan atau KK sebelumnya. Artinya di sini, ini ya, jadi adik-adik itu bukan, tiba-tiba, mengikut di KK tertentu, kemudian, ada nama adik-adik di sana, terus kemudian, ada nama, ini ya, apa, mungkin ikut Pak D-nya, Bu D-nya, atau yang lain, yang jelas di sini yang dicantumkan di sini bahwa anggota keluarganya atau dalam satu kakak itu, sama dengan yang lain, atau, di sini bisa juga dilihat dari rapor atau ijazahnya, di sana orang tuanya siapa, kemudian, akta kelahirannya orang tuanya siapa, dan atau kakak sebelumnya. Jadi, di sini memungkinkan data itu di cross check, eee, ini ya, kalau misal kakak yang lama dengan kakak yang baru sama kan, langsung otomatis secara umum aman ya. Tapi kalau, ada perbedaan maka, nanti bisa dilihat histori datanya, yang di aktanya terteranya siapa, atau mungkin yang di ijazah atau rapotnya siapa, seperti itu. Sehingga, data itu ada korelasi. Misal, oh ini ikut,
sudah sejak dulu itu ikut neneknya misal atau bagaimana. Artinya, data itu akan dicari korelasinya. Baik, saya lanjutkan di poin C. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf I, maka kakak terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemda sebelum tanggal penerbitan KK tertentu. Artinya kalau misal KK-nya itu belum 1 tahun, tapi perubahan KK itu disebabkan oleh hal sesuai dengan poin 1, 2, 3 ini, artinya tidak masalah, tetap bisa digunakan untuk daftar atau pengambilan PIN. Artinya nanti ini ya harus ini apa, disertakan bukti dukungnya. Kemudian di poin K, orang tua atau wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud huruf C, angka 1, C angka 1, berarti yang di sini, eee, atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Jadi, apabila di kondisi A atau di kondisi C1 atau C2 itu maka, silahkan dibuktikan, dokumen pendukungnya, seperti itu. Selanjutnya di poin L. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf F, tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili yang menerangkan jenis bencana yang dialami dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana BPBD setempat tentang status keadaan bencana. Artinya di sini, apabila tidak ada KK, tapi dalam hal ini ketidakadaan KK itu karena eh, ini ya apa ada bencana, misal saat banjir kakaknya hilang dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan surat keterangan domisili. Tapi di sini eh, harus melampirkan ini ya, fotokopi surat keputusan dari BPBD setempat tentang status keadaan bencana. Misal adik Ahmad suatu contoh, kemudian dia berada di desa A, kemudian di sana ternyata saat itu sedang ada banjir atau konflik sosial atau yang lain berdasarkan dengan surat yang sudah ditetapkan oleh BPBD, maka bisa menggunakan surat keterangan domisili. Jadi nanti ini apa, surat domisilinya dilampiri fotokopi surat dari BPBD, gitu. Kemudian poin M. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf I meliputi. Nah, ini penjelasannya tadi bencana alam. Jadi tadi apabila terjadi bencana misal, kemudian bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau bencana sosial yang lain. Yang jelas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Poin N. Dalam hal terjadi perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi. Di awal tadi sudah sempat saya sampaikan, apabila merubahnya itu bukan karena perpindahan KK. Artinya, oh KK alamat saya saat ini ada di misal di Desa Mandirejo, Kecamatan Meraura gitu. Kemudian, kakak saya yang lama, alamatnya itu, saya punya fotokopinya. Kemudian alamat yang baru juga sama, maksudnya mohon maaf, di kakak yang cetakannya baru belum ada 1 tahun, tapi ketika kita sandingkan, itu alamatnya sama. Ya sudah nggak apa-apa, itu bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya,
Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf N dapat berupa. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, misal ada penambahan anggota keluarga, eee, kemudian ada pengurangan anggota keluarga akibat meninggal atau pindah atau yang lain. Kemudian KK baru akibat hilang atau rusak. Nah, itu jadi di sana, sudah sangat jelas. Berikutnya di poin P, dalam hal terdapat perubahan data pada KK sebagaimana dimaksud pada huruf O, maka harus disertakan. Nah, ini jadi jika ada kondisi KK berubah belum sampai 1 tahun pada saat pendaftaran, maka harus melampirkan KK yang lama bagi perubahan data, penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak. Kemudian surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila, memang itu hilang. Jadi kalau kalau hilang berarti, oh bukti hilangnya ini, ada surat keterangan dari kepolisian. Kemudian kalau Kakaknya yang, misal perubahan, data bukan karena pindah alamat, ya ini buktinya seperti itu. Selama kita bisa membuktikan, tidak ada masalah, seperti itu. Jadi, sudah cukup jelas ya di sini ya. Next. Nah, oke berikutnya, eee, jangan lupa yang, belum follow akun Tawan Ngetrik baik di Facebook ataupun di YouTube, di sana banyak tutorial lain baik tentang, intinya masih tentang pendidikan ya. Jadi, kita relate-nya di pendidikan baik, eee dalam bentuk materi secara langsung atau di materi-materi SPMB dan lain sebagainya seperti ini. Yang belum follow silahkan follow agar nanti tidak ketinggalan, apabila ada informasi-informasi yang lain yang kita update di sana. Baik, saya lanjutkan di poin Q. Dalam hal perubahan data pada Kakak, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun karena perpindahan domisili, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kakak tersebut. Nah, di sini artinya, jika pindah ya yang pindah bukan anak aja, kan logikanya masa anak mau, pindah, sendiri gitu kan, jadi perpindahannya dalam, 1 kakak. Ada tambahannya, dalam hal terdapat perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf Q, maka harus disertakan KK lama. Jadi, logikanya seperti ini, ketika kita pindah, dalam 1 KK, alamatnya baru, kemudian disertakan KK lama, kemudian yang baru ini pindahnya belum ada 1 tahun, ya maka, eee, titik koordinatnya diambil dari kakak lama. Tapi kalau pindahnya itu sudah ada minimal 1 tahun dan 1 keluarga, maka titik koordinatnya bisa mengikuti di kakak baru, seperti itu ya. Oke, dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan, Dukcapil sesuai kewenangannya. Oke, itu sudah, eee, jelas. Bagi calon murid baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren. Nah, ini mungkin yang perlu kita, cermati, bersama-sama ya. Artinya, bisa dikatakan ini hal yang baru, tapi, sebetulnya hal lama juga. Tapi ada beberapa kebijakan yang, disesuaikan dengan kondisi terbaru. Berada di pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial mengikuti domisili lembaga dibuktikan dengan 1, surat keterangan domisili atau SKD dari lembaga, yang kedua surat izin operasional atau surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pimpinan lembaga. Jadi gini, mungkin kemarin juga sudah ada yang tanya, "Pak gimana kalau kalau kami pakai, ini apa, SKD atau surat domisili dan lain sebagainya." Selama di sana sesuai dengan ketentuan yang ada, harusnya tidak ada masalah. Artinya, di sini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama,
memiliki surat keterangan domisili dari lembaga, jadi surat domisilinya ada, kemudian lembaga yang ditempati, misal pondok atau jenis lainnya, di sana ada surat keputusan pendirian lembaganya dari instansi yang berwenang, kemudian ada surat pernyataan dari, pimpinan lembaga. Jadi ada 3 itu. Jadi pimpinannya juga, ikut bertanggung jawab bahwa, anak ini misal memang benar-benar tinggal di sini dalam rangka mondok atau yang lain. Kemudian, eee, legalitas dari lembaganya juga ada, kemudian, surat keterangan domisili, yang itu juga yang dipersyaratkan juga ada, sehingga di sana bisa aman, gitu ya. Oke, kemudian persyaratan berikutnya di poin U, ini masih lanjutan dari yang tadi, surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf T nomor 1 diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1. Eee, jadi sebelum 1 tahun sebelumnya, sebelum 11 Juni tahun 2026 gitu ya. Jadi syaratnya SKD dengan KK itu sama, sama-sama minimal 1 tahun. Berikutnya, calon murid baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan satuan pendidikan SMP atau MTS dalam bentuk lain yang sederajat. Baik. Kemudian calon murid baru bagi warga negara Indonesia, dan warga negara asing kelas 10 SMA, SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri, jadi dari SILN, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, jadi Dirjen PAUD Dikdasmen, untuk calon murid baru satuan pendidikan ya. Jadi intinya, syaratnya sama, tapi untuk yang lulusan SILN harus disertakan, disertakan ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh, Kementerian Pendidikan, seperti itu. Berikutnya di poin X, bagi satuan pendidikan yang menerima murid warga negara asing, wajib menyelenggarakan ini, mungkin poinnya dari sekolah, jadi saya skip. Bagi satuan pendidikan berada di Kabupaten Tuban, berbatasan langsung dengan luar Provinsi Jawa Timur, dapat menerima calon murid dari luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama kuota daya tampung belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota. Jadi untuk daerah yang, berbatasan tadi dengan provinsi di, tetangga, misal dengan Jawa Tengah, atau yang lain, itu yang, dia pada prinsipnya bisa dan tidak dibatasi. Calon murid baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidak bertato, tidak bertindik, kemudian, tidak bertindik untuk yang laki-laki ya, kemudian tidak bertindik bukan pada tempatnya, untuk calon murid baru wanita. Jadi sewajarnya untuk wanita itu berarti berada di telinga, kalau, misal ada, tindik di luar telinga atau mungkin bukan di telinga, maka, itu masuk dalam kategori yang, di sini. Kemudian, mengisi surat pernyataan. Berikutnya di poin A2, satuan pendidikan SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu dapat, menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam sistem penerimaan murid baru kelas 10. Jadi ini untuk yang, SMK ya. Kemudian persyaratan khusus bagaimana huruf A terdiri untuk, ada tinggi badan, kemudian, mungkin berat badan, itu untuk jurusan-jurusan khusus. Calon murid baru satuan pendidikan SMK yang memilih konsentrasi keahlian dengan mempersyaratkan, intinya di SMK itu dimungkinkan untuk dibutuhkan surat, keterangan sehat dari dokter, tapi ini juga untuk,
tertentu saja, bukan semua jurusan. Pembentukan kelas industri, nah ini khusus SMK, nanti mungkin lain-lain bisa sambil di